Saatnya Anda ikuti Radio Talk bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gorontalo. Insania FM Radio Network, jaringan radio kemanusiaan, pendidikan, dan kebudayaan. Sahabat Insania, di program Radio Talk Indonesia spesial kita bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo. Dan nanti saya akan perkenalkan narasumber kita dari BPJS Cabang Gorontalo untuk hari ini. Dan apa yang akan kita bahas. Yang pastinya sahabat Insania, ada sebuah ungkapan dari seorang motivator asal Amerika, Dennis Waitley, yang mengatakan bahwa waktu dan kesehatan itu adalah dua aset berharga yang tidak dikenali dan dihargai sampai keduanya hilang. Sehingganya penting sekali nih untuk kita menjaga kesehatan seluruh aspek dalam diri, tidak hanya membantu menghindari tubuh dari penyakit, tetapi juga dapat menenangkan pikiran. Nah, karena kesehatan adalah faktor utama dari kesejahteraan dan produktivitas kita sehari-hari. Indonesiana, bersama saya Ical Kurniawan, kita awali dengan Radio Talk bersama BPJS Kesehatan yang kembali hadir menyapa di siang menjelang sore ini. Seperti apa obrolan kita di sore hari ini? Tetaplah bersama kami di Insania FM Radio Network, menginspirasi Indonesia setelah lagu Gorontalo yang satu ini. Sahabat Insania, kalau tadi di awal Ical sudah spill dikit ya bahwa kita bakal ngobrol bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo. Jadi kayaknya tidak perlu berlama-lama lagi deh. Kayaknya sahabat Insania juga sudah penasaran siapa sih narasumber kita di sore hari ini. Saya langsung sapa saja, ada Ibu Ciang Kumalamira selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Kantor Cabang Gorontalo. Selamat sore Ibu Ciang. Sore Bang Ical, selamat sore sahabat Insania di seluruh Indonesia pada siang hari ini. Gimana kabarnya Ibu di siang menjelang sore ini? Baik ya. Bisa kelihatan dari auranya Ibu Ciang nih ya di siang hari ini, bawanya vibe positif begitu ya. Oke, salam hangat dari kami Bu Ciang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyapa sahabat Insania di sore hari ini. Nah, sahabat Insania, dengan semakin berkembangnya teknologi, aplikasi mobile JKN ini menjadi solusi praktis bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Nah, kita bakal intip lebih dalam nih tentang betapa mudahnya menggunakan aplikasi ini dan bagaimana sih hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, mungkin masih ada yang belum tahu nih Bu Ciang, atau sering dengar atau sering juga lihat di Play Store tapi belum sempat download aja ya. Mungkin nanti bisa diperkenalkan atau diingatkan kembali Bu Ciang tentang aplikasi mobile JKN maupun alasan pentingnya pembahasan kita kali ini. Silakan Ibu Ciang. Baik, sahabat Insania, bahwa untuk memudahkan kita dalam mengakses apa-apa saja yang bisa kita dapatkan, kemudahan yang tidak perlu kita datang ke kantor layanan ya, kantor layanan bisa di kantor cabang maupun di kantor kabupaten. Kita ada inovasi yang kita artinya di dalam kita mengaplikasi mobile JKN ini, peserta atau calon peserta itu sudah dapat menggunakan mobile JKN yang dapat diunduh melalui aplikasi mobile JKN di Google Play Store atau App Store ya kalau kita di iPhone ya. Sehingga tidak perlu repot-repot datang di kantor cabang atau kantor layanan kabupaten kalau kita mau membutuhkan apa saja, informasi apa saja. Di dalamnya nanti ada 18 fitur. Wah, banyak ya Bu ya, 18. Kalau yang mau bertanya untuk apa yang hubungannya dengan kesehatan, itu kita bisa melakukan langsung kontak chat dengan dokter layanan kita. Oh, jadi ada fitur chatnya juga ya? Ada fitur chatnya. Kita bisa atau misalnya kita mau mengubah vaskes tanpa perlu kita datang di kantor, kita cukup melakukan perubahan di dalam aplikasi mobile JKN tersebut, sehingga kita tidak perlu repot untuk mengakses layanan. Oh ya, satu lagi, kita bisa mengambil nomor antrian.
Jadi ngambil nomor antrian bisa langsung aplikasi ya, lewat aplikasi. Mobile JKN. Wah, jadi memang sudah sangat memudahkan lah begitu ya buat sahabat Insania. Dan kalau tadi yang dikasih tahu sama Ibu Ciang itu ada sekitar 18 fitur yang ada di dalam situ, itu sangat banyak sekali tentunya. Nah, yang biasanya kalau yang masih baru download nih Bu Ciang, orang tuh pasti nanya untuk pendaftaran online-nya itu kayak mana, cek status kepesertaannya juga kayak seperti apa, cek saldo iuran dan lain sebagainya. Mungkin bisa dikasih sedikit informasi dong begitu Bu Ciang kepada sahabat Insania. Iya, tadi saya sebutkan 18 fitur di antara yang tadi Bang Ijal sebutkan. Jadi sahabat Insania, kalau kita hanya memerlukan informasi-informasi pun ada ya. Jadi cukup Bapak Ibu mendownload atau mengunduh aplikasi mobile JKN melalui Play Store tadi atau App Store. Kemudian cukup menyediakan HP, KTP dan kartu ya. Kalau tidak ada kartu juga cukup KTP saja. Nanti tinggal kita login. Setelah kita login menggunakan Noka dan atau NIK, ya Bapak Ibu, itu langsung tampilannya itu sudah ada di menu pilihan, itu sudah ada macam-macam yang 18 tadi ya. Di antaranya itu adalah info program JKN, info lokasi Vaskes, info riwayat pelayanan kita ada. Ada juga di situ ya. Kemudian ada untuk peserta mandiri ya, yang untuk melakukan kita punya program rehab ya. Rehab itu membayar cicilan kita, tunggakan kita dengan cara mencicil ya. Kemudian ada penambahan peserta, info peserta, pendaftaran yang pelayanan antrian tadi yang saya sebut tadi tidak perlu atau antrian online ya. Kemudian ada konsultasi dokter tadi yang saya bilang tadi, ada chat dengan dokter kita. Kemudian ada perubahan data peserta yang tadi saya sebutkan. Misalnya dia mau pindah Vaskes, kemudian ada pengaduan layanan JKN. Seringkali kalau Bapak Ibu bingung mendapatkan pelayanan misalnya di Vaskes, fasilitas kesehatan, dan merasa tidak puas begitu ya, ada yang kurang kayaknya, saya langsung mau mengadukan begitu ya. Langsung saja boleh ya. Pengaduan layanan JKN. Kemudian info ketersediaan tempat tidur. Kalau misalnya kita perlu dirujuk di rumah sakit, ya di rumah sakit kan kita harus melihat ketersediaan tempat tidur. Itu antara lain fitur-fiturnya ya. Wah, bisa dibayangkan dong betapa mudahnya nanti sahabat Insania kalau misalnya sudah menggunakan fitur ini. Bahkan perkara nomor antrian aja itu bisa langsung diambil melalui aplikasi ya Bu ya. Wah, jadi sahabat Insania, manfaat menggunakan aplikasi JKN ini bisa sahabat Insania rasakan setelah mendownload aplikasi mobile JKN. Jadi yang lagi pegang smartphone-nya sekarang ya, langsung dibuka Play Store atau App Store-nya, bisa langsung di-download aja, nanti bisa langsung dilihat fitur-fitur yang ada di dalamnya. Dan tentu juga ini bisa meningkatkan akses layanan kesehatan seperti itu ya Bu ya. Dan juga kemudahan dalam administrasi kepesertaan. Untuk pembayaran iuran juga di dalam bisa Bu ya? Untuk pembayaran iuran belum. Pembayaran iuran masih offline. Iya kan, kita ada kanal-kanal pembayaran ya. Karena kanal pembayaran itu sudah ada bank-bank yang bekerja sama, maupun kanal-kanal lainnya seperti PPOB atau Indomaret, Alfamart yang bisa melakukan pembayaran. Oke, seperti itu. Jadi sahabat Insania yang pastinya ingin mendapatkan informasi lebih lengkap, ya harus download dulu begitu ya aplikasi mobile JKN ini. Karena untuk mengetahui fitur-fitur yang ada di dalam, ya harus di-download dulu ya biar tahu. Nah, sahabat Insania, ini Bu Ciang mungkin terlepas dari sedikit bahasan kita di sore hari ini Ibu Ciang selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Kantor Cabang Gorontalo, bisa kasih bocoran gak sih Bu Ciang, di bagian mutu layanan kepesertaan Kantor Cabang Gorontalo itu tugasnya seperti apa sih Bu? Jadi kami punya dua kanal ya kalau kita sebut, yaitu kanal tatap muka dan non tatap muka. Jadi kalau kanal non tatap muka itu yang antara lain ya mobile JKN ini, artinya
peserta tidak perlu datang ke kantor, tetapi cukup melalui aplikasi sudah dapat melakukan perubahan data maupun yang lainnya. Namun apabila ada yang diperlukan tindak lanjut yang lebih, itu bisa datang di kantor cabang. Kantor cabang itu kami selain di kantor cabang ada kantor layanan. Jadi di tiap kabupaten pun ada kantor layanan di setiap kabupaten. Jadi untuk mutu layanan kepesertaan ini teman-teman kami di bagian frontliner. Ya, jadi yang dapat Bapak Ibu temui kalau Bapak Ibu datang di kantor cabang. Itu pelayanan kami kepada peserta. Iya. Selain untuk tatap muka langsung di kantor cabang pun ada anjungan mandiri. Ya, jadi bisa datang untuk melakukan proses pendaftaran dan sebagainya, itu bisa langsung di anjungan mandiri. Iya, di kantor cabang. Oke, nanti yang pengen ketemu sama Ibu Ciang kayaknya langsung datang aja ya ke bagian mutu layanan kepesertaan kantor cabang Gorontalo. Oke Ibu Ciang, ditahan dulu, nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita di sore hari ini karena masih banyak banget nih hal seru dan penting lainnya yang bisa kita perbincangkan. Setelah ini sahabat Insania, Anda yang ingin berpartisipasi bisa menghubungi line telepon kami di 0811 1360 979, dan terima kasih juga untuk sahabat Insania yang sudah stay tune di Insania FM di beberapa jaringan kota di Indonesia melalui website kami atau juga di aplikasi. Terima kasih. Jangan kemana-mana, Indonesiana bersama BPJS Kesehatan Gorontalo. Kami akan kembali untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Anda masih mengikuti Radio Talk bersama BPJS Kantor Cabang Gorontalo. Sama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gorontalo. Sahabat Insania, Anda masih mendengarkan Radio Talk bersama BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, dan masih bersama dengan narasumber kita ada Ibu Ciang Kumala Mira selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Kantor Cabang Gorontalo. Nah, tadi juga saya sudah ingatkan untuk sahabat Insania yang ingin bertanya atau mungkin ada kebimbangan, keraguan yang mau ditanyakan, kalau dipendam sendiri entar nanti galau. Makanya ditanyakan langsung kepada narasumber kita mumpung sudah hadir di studio. Jadi sahabat Insania bisa langsung di layanan interaktif kami di 0811 1360 979 untuk sahabat Insania yang ingin berpartisipasi. Pastinya topik bahasan kita kali ini masih seputaran dengan aplikasi mobile JKN yang tadi sudah di spoiler juga ya sama Ibu Ciang. Nah, kita akan coba tersambung dengan layanan interaktif kami di 0811 1360 979. Saya bacakan WhatsApp aja dulu ya yang sudah masuk. Ini ada Ibu, ini Ibu atau Bapak nih? Ibu Yayan atau Bapak Yayan ya, yang ada di Gorontalo Utara. Saya mau tanya, seberapa penting kita harus mendownload aplikasi JKN mobile, Ibu? Terima kasih. Oke, kayaknya ini tadi sudah mendengarkan, dan sepertinya Ibu atau Bapak Yayan ini belum mendownload aplikasi mobile JKN. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ibu Ciang. Silahkan. Iya, jadi kembali lagi bahwa aplikasi mobile JKN ini itu untuk memberikan kemudahan kepada peserta. Jadi di dalam pelayanan kita kepada masyarakat, tentunya kita menginginkan masyarakat itu menerima kemudahan-kemudahan sebagai inovasi kita, supaya contohnya tadi ya, kalau mau bertanya pentingnya, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi, contohnya dalam mengambil antrian. Antrian. Jadi Bapak Ibu sudah tahu
dari rumah saya antrian nomor 3 misalnya. Jadi saya bisa menentukan kapan saya datang. Tidak perlu nanti datang misalnya di Vaskes sudah antrian nomor 20 misalnya, ya kan. Jadi kita sudah waktu kita lebih efisien begitu ya, betul. bisa diatur waktunya. Iya, kemudian salah satu kemudahan lagi ya, misalnya Bapak di situ ada screening riwayat kesehatan. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi screening itu. Tentunya screening itu akan melihat bagaimana tingkat keparahan ya. Jadi misalnya Bapak Ibu setelah mengisi screening nanti ada resumenya, hasilnya bahwa Bapak Ibu perlu untuk kontak ke Vaskes tempat Bapak Ibu terdaftar. Jadi bisa terpantau kesehatannya hanya cukup melalui aplikasi kan. Misalnya kadang-kadang kita misalnya ringan saja, tidak perlu merasa bahwa tidak perlu saya harus datang di Vaskes. Misalnya kita cukup chat ke dokternya, saya peserta terdaftar di puskesmas atau Vaskes ini. Nanti dokter akan menjawab dan dokter yang akan menentukan, oh ya Bapak perlu datang ke Vaskes atau tidak. Gitu. Iya, oke. Ada lagi mau ditambahkan Ibu? Apa ya? Intinya seperti itu. Jadi intinya kita memberikan kemudahan kepada peserta kita. Dengan kita melihat juga bahwa perkembangan zaman ya, betul, teknologi semakin meningkat dan di semua sektor. Saya kira untuk KTP pun sudah ada iktp. Kemudian sektor-sektor perbankan juga sekarang sudah cardless. Jadi kami pun mengikuti perkembangan teknologi dari digitalisasi ya, yang transformasi digital. Iya. Oke, ini kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada Bapak Taufik di Tapa. Ini yang menanyakan tentang bagaimana keamanan data pengguna dalam aplikasi dan kebijakan privasi yang berlaku. Nih, oke. Ya, jadi Bapak Ibu kayaknya Pak Taufik agak sedikit hati-hati ya begitu dengan keamanan data ya. Oke, silahkan Ibu. Jadi Bapak Ibu Pak Taufik ya, jadi tidak usah khawatir bahwa keamanan data Bapak Ibu ketika mendownload atau mengunduh aplikasi mobile JKN ini terlindungi atau terjamin. Kami juga hanya menggunakan murni atau khusus untuk program ini saja, tidak ada, dan tentunya juga kan ada proteksi hukum ya untuk setiap warga negara, tidak semudah itu untuk itu. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir ya Pak Taufik. Jadi kebijakan privasi pasti sudah ada di dalamnya dan diatur oleh hukum ya, seperti itu ya Ibu ya. Oke, ada Ibu Usri yang ada di Limboto. Terima kasih Ibu Usri sudah bergabung. Ibu mau tanya, apakah pengguna mobile JKN ini bisa untuk peserta mandiri atau yang bukan mandiri? Oh iya. Oke, silahkan Ibu. Bisa. Jadi aplikasi mobile JKN ini untuk semua segmen. Semua segmen. Oke. Ya. Tidak hanya ini ya, tidak ada batasan-batasan begitu Ibu ya. Memang kita di dalam JKN itu ada beberapa segmen kepesertaan ya. Tapi untuk penggunaan mobile JKN ini, aplikasi ini, semua segmen boleh mendownload. Yang penting itu aja. Dia hanya butuh HP, kartu keluarga atau kartu KIS. Kalau tidak punya ya kartu keluarga ya, atau KTP. Sudah, tinggal mengunduh di aplikasi. Mudah, login pun akan menggunakan KTP nomor NOKA. Oke. Kalaupun bingung nanti bisa datang langsung ke kantor cabang, bisa dibantu nanti oleh petugas di sana Bu ya. Boleh. Siapa tahu, wah saya masih kurang update dengan teknologi nih, mungkin nanti bisa dibantu dengan petugas yang ada di kantor cabang Gorontalo begitu Ibu ya. Iya boleh. Kami juga ada BPJS keliling. Oh ada ya. Ada BPJS online. Jadi bisa kerjasama dengan kantor cabang atau dengan kantor kabupaten untuk menjadwalkan. Nanti kita kalau datang dengan mobil kita BPJS keliling atau dengan menggunakan virtual Zoom. Jadi bisa langsung tatap muka dengan frontliner kita yang di kantor cabang tanpa perlu datang kantor cabang. Oh, seperti itu. Kurang apa lagi coba ya. Ini dari BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo sendiri yang sudah langsung menjemput bola ini ya. Untuk kemudahan dari para peserta sendiri seperti itu. Apalagi memang
sudah peserta tetapi masih belum tahu nih tentang informasi mobile JKN ini. Kayaknya memang sangat penting banget ya Bu ya. Kita informasikan kepada seluruh peserta yang belum mendownload aplikasi mobile JKN ini. Saya tertarik tadi dengan BPJS keliling. Ya, itu ada jadwal nggak sih Bu yang diberikan oleh kantor sendiri? Ini jadwalnya di Kota Gorontalo, jadwalnya nanti di wilayah Limboto saja atau seperti apa? Ada jadwalnya, cuman kita lebih ke arah mana yang misalnya instansi mana yang kita sudah kasih tahu sebelumnya, itu yang akan kita datangi supaya mereka siap. Kan tadi menyiapkan identitas ya, berupa kartu keluarga dan itu untuk kita datangi dengan di jam-jam tertentu yang tidak mengganggu, misalnya di instansi tidak mengganggu jam kerja, atau biasanya juga mereka mengundang kita untuk datang untuk memberikan sosialisasi seperti pada hari ini di kantor di Kabupaten Gorontalo di Dinas Pendidikan. Itu sementara ada BPJS keliling di situ. Saat ini? Iya, saat ini. Oke, jadi masyarakat yang ada di sekitar situ bisa datang saja ke sana ya Bu ya? Iya, itu sudah dihubungi sebelumnya sama pimpinan. Jadi mereka udah berkumpul sekarang sementara proses. Di situ juga ada aplikasi download aplikasi mobile JKN, nanti akan dibantu ya teman-teman. Iya. Oke. Jadi sahabat Insania khususnya peserta BPJS Kesehatan tidak perlu ragu, semuanya sudah disiapkan ya oleh BPJS Kesehatan cabang Gorontalo. Nah, sejauh ini Bu, ada nggak sih kendala yang mungkin disampaikan oleh peserta itu sendiri ketika penggunaan aplikasi mobile JKN ini, atau disampaikan langsung ke kantor, atau ada masalah seperti itu? Iya, yang namanya suatu aplikasi ya tidak mungkin mulus ya. Iya, betul. Pasti ada aja kendalanya begitu ya. Dan tetapi kita menampung ya, artinya kita mengumpulkan semua itu dan kemudian kita berupaya untuk, bahkan kadang-kadang kan yang sering kalau aplikasi itu maintenance, updating, itu proses itu akan selalu ada untuk menyempurnakan aplikasi ini. Namanya aplikasi yang sudah running, tetapi kita melihat kebutuhan aplikasi mobile JKN sendiri saja sebenarnya sudah beberapa kali ada update. Ya, jadi untuk ketika itu kita melihat kebutuhan peserta. Betul. Ya, sehingga perlu updating atau kadang-kadang kita harus maintenance untuk menyempurnakan aplikasi ini. Iya, mungkin bisa dikasih tahu lagi sama sahabat Insania khususnya kepada peserta yang belum ada aplikasi mobile JKN ini, syarat-syarat untuk mendownload aplikasinya itu seperti apa sih Bu, biar ini bisa langsung di-download sekarang juga? Iya, jadi Bapak Ibu yang pertama itu masuk dulu ke Play Store. Play Store, kemudian menyiapkan KTP atau kartu. Kalau sudah peserta ya sudah punya ada kartu identitas JKN KIS. Kemudian pilih menu daftar ya untuk masuk ke proses registrasi. Nanti ada verifikasi data atau aktivasi dan registrasi akun mobile JKN, kemudian verifikasi nomor handphone. Nah, jadi harus nomor handphone yang aktif ya Bu ya? Iya. Jangan yang tidak aktif yang didaftarkan. Iya. Nanti nggak bisa masuk ya, nggak bisa ini. Karena kode OTP kan akan dikirim di situ. Betul. Iya, seperti itu. Seperti itu ya, gampang sekali sebenarnya ya. Tidak perlu ribet, tidak harus verifikasi wajah dan lain sebagainya. Tidak ya. Wah, ini sangat mudah sekali sahabat Insania. Jadi yang belum download aplikasi mobile JKN sekarang juga itu kayaknya saat ini yang belum download kayaknya rugi deh. Karena banyak banget manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan di dalam situ ya Ibu ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore hari ini, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Ibu Chiang seputar aplikasi mobile JKN ini, atau mungkin saja ada tips dan trik begitu untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi mobile JKN ini, Bu Chiang. Jadi kalau saya lebih ke arah keuntungan ya, kemudahan ya kepada kita. Ibu Chiang mungkin bisa ditahan dulu. Kita sudah ada penelpon yang masuk. Siap. Oke, kita terima penelpon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Arif. Pak Arif di mana Pak Arif?
Pak Arif di Ayula, Pak. Pak Arif di Ayula. Oke, baik. Silakan Pak Arif, ini ada Ibu Ciang dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gorontalo. Silakan Pak Arif. Iya, terima kasih. Selamat sore. Saya nggak mau kasih pertanyaan sih, cuman mau kasih testimoni aja terkait aplikasi mobile JKN. Boleh. Boleh ya, Pak? Boleh, silakan Pak Arif, silakan. Iya, saya kan termasuk juga pengguna BPJS Mandiri, menggunakan aplikasi mobile JKN. Selama ini nggak ada kendala sih. Wow. Kemarin sempat saya baru download minggu kemarin. Oke. Nah, baru sempat kemarin kendala masuk, agak kebingungan kan, masih awal ya, baru pertama download. Tapi saya langsung telepon di call centernya, langsung dijelasin semuanya, langsung paham. Langsung paham ya. Dan alhamdulillah juga kalau dari fitur-fiturnya udah bagus banget. Di situ juga ada kita bisa screening kesehatan juga, kan, jadi bisa tahu apakah kita punya resiko penyakit atau enggak. Terus juga kalau kita kayak mau ngambil antrian di Vaskes apa semua tuh udah mempermudah kita juga sih dengan adanya aplikasi mobile JKN. Jadi intinya merasa terbantukan begitu Pak Arif ya dengan aplikasi mobile JKN ini? Terbantukan dan merasa puas dengan adanya aplikasi mobile JKN. Wah, istilahnya bintang 5 begitu ya. Terima kasih. Bintang 6 kalau ada. Oh, kalau ada bintang 6 ya. Oke. Itu aja Pak Arif? Iya, itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Pak Arif di mana tadi? Di Ayula, Pak, di Ayula Tapa. Oke. Baik, terima kasih Pak Arif. Itu dia Ibu Ciang langsung dari serta JKN ya. Langsung merasa puas dan sangat terbantukan ya. Tanggapannya dong Ibu, ada yang memberikan testimoni tadi. Iya, terima kasih Pak Arif. Jadi Pak Arif ini menggunakan mobile JKN. Tadi dari testimoni Pak Arif juga sudah menggunakan call center. Betul. Jadi saya tambahkan kami juga punya call center. Oh iya. Bang Jal itu 165. Jadi kalau Bapak Ibu 24 jam. Jadi kalau Bapak Ibu perlu informasi, jadi tinggal 165 telepon. Oke. Tadi seperti tadi yang testimoninya Pak Arif ya. Dia jadi Pak Arif ini sudah menggunakan 2 kanal kita. Betul. Aplikasi sama call centernya. Iya. Nanti mungkin kalau ada tahap berikutnya saya akan mengenalkan lagi. Kita punya lagi aplikasi lain yang memudahkan peserta. Ditunggu ya, pokoknya Pak Arif harus stay tune aja di Insania. Nanti Ibu Ciang bakal balik lagi ngasih tahu hal-hal yang baru lagi ya mengenai JKN Mobile. Oke, tadinya kita mau akhiri, tapi ini ada satu WhatsApp lagi Ibu Ciang yang masuk dari Ibu Lisna di Limboto. Ini berapa lama dibayarkan, berapa lama BPJS Mandiri? Setelah dibayarkan, kira-kira berapa lama BPJS Mandiri tersebut aktif dan bisa digunakan? Mungkin ini agak sedikit lari dari topik kita di bahasan sore hari ini mengenai mobile JKN. Tetapi nggak apa-apa Bu ya, bisa diinformasikan kepada Ibu Lisna di Limboto. Silakan Ibu. Iya, Ibu Lisna, kalau setelah bayar langsung aktif. Oh, setelah bayar langsung aktif. Iya. Oke, jadi nggak menunggu berapa lama lagi ya. Oke. Nanti ada dapat notifikasi atau seperti apa itu Ibu? Atau langsung aktif? Langsung aktif. Oh, langsung aktif. Jadi ketika dia sudah melakukan pembayaran di sistem itu langsung aktif. Oh, oke. Ya. Karena semuanya terdaftar di sistem seperti itu Bu ya. Kalau Ibu punya mobile JKN, Ibu sudah bisa lah. Oh, jadi bisa dipantau di mobile JKN juga? Iya. Oh, begitu. Wah, makanya Ibu Lisna harus download mobile JKN-nya biar tahu apakah itu sudah aktif atau tidak. Iya, di situ ada kartu KIS digital. Ada KIS digital ya. Iya, oke. Jadi kalau kemana-mana sudah Anda bawa HP, tinggal tunjukkan saja KIS digital di aplikasi di aplikasi ya. Oke, jadi kalau Ibu Lisna agak bingung apakah status kepesertaannya aktif atau bisa digunakan atau belum, ya bisa dipantau juga melalui aplikasi tadi ya, mobile JKN.
Oke. Nah, kayaknya kita sudah di paruh waktu terakhir ya. Wah, dari tadi saya mau pamit, tapi ada aja ya yang langsung memberikan pertanyaan. Tadi yang terakhirnya tips dan trik dari Bu Chiang sendiri, gimana sih untuk kita bisa memaksimalkan penggunaan aplikasi mobile JKN ini? Yang pastinya harus ada pulsa. Harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya nanti, wah ini kok loading mulu nggak bisa masuk kita ya. perlu pulsa ya, karena kan kode OTP itu masuk melalui SMS. Oh iya betul. Kode OTP masuk lewat SMS. Tapi ya pulsa minimal aja, kalau nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu banyak-banyak, betul. Gitu. Hanya untuk karena BP masih menggunakan SMS. Benar. Iya. Dan pastinya kalau misalnya ada updatean terbaru, jangan ragu untuk diupdate begitu ya Bu ya? Iya, pasti. Karena ada perubahan-perubahan di dalam situ ya Bu ya? Fitur atau penyempurnaan. Penyempurnaan, betul. Jadi dia pasti akan update, minta update ya. Iya, jadi kalau misalnya wah ini ada updatean terbaru, malas diupdate, nanti aja. Jangan tunggu nanti ya Bu ya, harus segera diupdate. Oke, ini yang masih punya pertanyaan seputar topik kita di sore hari ini, mungkin masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum tercover di sore hari ini Ibu ya, atau yang belum sempat menanyakan, atau mungkin masih ada keraguan-keraguan atau masih malu. Nanti kalau mau nyari info-info, dukungan atau panduan untuk pengguna baru itu di mana sih Bu? Bisa melalui Pandawa. Jadi kami punya nomor WA 0811818165. Gitu. Oke, itu nomor Pandawa beda sama call centernya Bu ya? Beda. Kalau ya? Pandawa itu dia WA. Oh, oke. Pandawa pakai WA. Jadi WhatsApp begitu ya? WhatsApp. Kalau call centernya langsung by phone. Iya, by phone. Boleh, semua kanal itu boleh digunakan. Oke, jadi semua kanal bisa digunakan. Pastinya itu bisa digunakan oleh seluruh peserta. Boleh. Iya. Peserta dan calon peserta. Yang mungkin masih mau nanya-nanya begitu Bu ya. Oke, itu dia penjelasan dari Ibu Chiang terkait aplikasi mobile JKN, dan juga tadi ada pertanyaan terkait keaktifan ya peserta dari Ibu Lisna di Limboto. Mudah-mudahan ini bisa mengcover beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan dari sahabat Insania di luar sana, khususnya untuk calon peserta atau mungkin juga untuk pesertanya. Yang terakhir Bu, mungkin ada closing statementnya dari Ibu Chiang sendiri? Bapak Ibu, sahabat Insania, kesehatan sangat penting. Jadi jangan tunggu sakit. Kita harus mencegah daripada mengobati. Oke, mantap banget ya. Nah, yang pastinya ayo juga kita mulai menjelajahi dunia kesehatan yang lebih modern dan efisien bersama-sama, begitu ya, bersama dengan BPJS Kesehatan. Terima kasih Ibu Chiang sudah hadir di Insania FM Gorontalo untuk hari ini, dan sudah banyak-banyak memberikan informasi kepada sahabat Insania, khususnya untuk aplikasi mobile JKN ini. Nanti kita di waktu yang akan datang bisa ketemu lagi, bisa bersama dengan Ibu Chiang lagi untuk membahas topik-topik lainnya. Yang pasti kami dari Insania FM mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Chiang Kumala Mira selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Kantor Cabang Gorontalo, dan terima kasih juga untuk sahabat Insania yang sudah berpartisipasi program Indonesiana Spesial Radio Talk bersama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gorontalo. Saya Ical Kurniawan pamit, dan program Indonesiana masih akan dilanjutkan sampai tuntas nanti di pukul 4 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.